Gelaran Akbar Borobudur Indonesia Expo 2025 resmi dibuka di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 dan akan berlangsung hingga hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo itu dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong dan pemotongan pita oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Temi Satya Permana, didampingi Bupati Purworejo Hajah Yuli Hastuti, Kabid Bina Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Jani Sugijarti, dan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Insinyur Hadi Pranoto. Acara pembukaan berlangsung semarak dengan penampilan tari tradisional khas Purworejo dan fashion show dari para pelaku ekonomi kreatif lokal. Tercatat sebanyak 147 stand UMKM turut serta meramaikan Expo kali ini, yang menghadirkan berbagai produk unggulan dari wilayah Purworejo dan sekitarnya. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Insinyur Hadi Pranoto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Borobudur Indonesia Expo 2025 merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dia juga menambahkan bahwa Expo ini menjadi bagian dari slogan daerah Tresno Purworejo, Larisi Purworejo, yang bertujuan menggerakkan ekonomi lokal dengan mengedepankan kecintaan pada produk daerah sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Bina Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Jani Sugijarti menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kali ketiga dilaksanakan dan menjadi bentuk komitmen 3 daerah penyangga Borobudur Super Destination (BSD), yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Temi Satya Permana, menyoroti peran penting UMKM dalam struktur ekonomi nasional. Karena UMKM menyumbang 97% lapangan kerja dan 60% PDB Indonesia. Maka ketika pemerintah Kabupaten Purworejo serius mendukung UMKM, berarti sedang memperkuat tulang punggung ekonomi bangsa. Namun demikian, Temi Satya Permana juga mengingatkan tantangan utama yang dihadapi UMKM saat ini adalah masalah pasar dan distribusi. Ia menyebut, meski produk lokal berkualitas, namun masih kalah pamor di platform digital yang kini 90% dipenuhi produk impor. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan afirmasi belanja melalui APBN, APBD, dan BUMN sebesar 40% untuk produk UMKM serta menyediakan plafon kredit usaha rakyat, KUR, sebesar Rp300 triliun tahun ini. Pertama saya mau apresiasi nih Pemkab Purworejo dengan Ibu Bupatinya, luar biasa, baru berapa bulan ya Bu, sudah ada perhelatan besar seperti ini. Kenapa? UMKM ini kan tulang punggung ekonomi Indonesia ya, jadi harus dan menjadi kewajiban bagi semua pemimpin daerah membina, memberdayakan, dan mempromosikan UMKM, terutama produk-produk lokal di Purworejo. Karena luar biasa tadi saya ketemu ada pelutnya sudah ekspor, juga di sini kami buka stand juga, beberapa memang sudah onboarding di e-commerce dan ya lumayan lah penjualannya bagus. Jadi saya apresiasi dan saya harapkan nggak berhenti hanya di acara ini nih Bu, kolaborasi tetap lakukan. Karena apa? Pemda tidak bisa sendirian, kementerian tidak bisa sendirian, harus menggandeng semua stakeholder, baik itu swasta, perbankan, media juga menentukan bagaimana UMKM bisa terpromosikan dengan baik sebetulnya. Purworejo ini luar biasa, punya tempat wisata, pertaniannya bagus, kreativitasnya bagus. Ya, jadi saya rasa ini 3 unggulan yang memang harus kita kembangkan terus Bu Bupati. Dan saya harapkan sih ke depan nggak hanya kuliner, fashion, tapi juga mungkin ada yang lain ya. Ekonominya, tadi saya ketemu dengan Pak Kapolsek Bayan, tadi ada UKM yang memproduksi mesin pengolah limbah Bu. Itu kita ingin merubah paradigma masyarakat bahwa UMKM bukan hanya sekedar fashion, kuliner, dan craft, tapi juga ada yang high tech yang bisa bersaing dengan produk-produk luar sebetulnya. Tetap semangat, tetap berjuang,
karena ke depan tidak menjadi lebih mudah, tapi kita tetap sinergi supaya ke depan bisa lebih kita ciptakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk teman-teman UMKM. Borobudur Indonesia Expo 2025 juga diharapkan menjadi wadah pengembangan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan sertifikasi, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Iya, ini mini museum ini proyek yang baru dari Museum Tosanaji. Di sini mungkin dari sini kita ada koleksi keris. Ini apa yang ada di Museum Tosanaji ini yang versi mininya. Ini ada keris elu, ada keris lurus. Di sini juga ada bagian-bagian keris. Contohnya ada bilah. Ini bilah yang besinya ini bilah. Ada selut, ada pendok. Nah, ini ada warongkonya ini. Terus di sini juga ada keris yang lu 1, lu 3, lu 7, ada 9. Dan ini di sini juga ada proses pembuatan tosanaji. Yang kalau di Museum Tosanaji itu ada namanya besalen. Nah, ini versi yang udah digitalnya di sini. Jadi kita bisa geser ke sini. Nah, ini di sini tosanaji itu kita bermacam-macam ya, ada tombak, ada pedang, ada kujang dan yang lainnya. Nah, terus kita ke sini, Pak. Nah, di sini juga kami selain tosanaji juga ada peninggalan benda-benda cagar budaya. Contohnya ada ini botol gin. Ini botol gin ini merupakan peninggalan zaman Belanda, dulu ditemukan di Puskesmas Sukoharjo. Terus ada lingga, ada yoni, ada terus pipisan. Pipisan ini dulu untuk menumbuk jamu. Terus di sini juga ada kapak beliung. Ini dulu digunakan untuk alat pertanian zaman dulu. Nah, kita juga di sini bisa untuk mencoba di touchscreen. Ini di sini ada lingga yoni, pipisan, terus ada prasasti Arsasiwa, lengkap dengan penjelasannya. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.